الله حي القيوم ونتوب إليك من كل ذنب ومن جميع الشرور. Dengan siapa saya bicara? Sebuah makam di Rumpin Bogor membuat banyak orang datang ke sana. Tempat ini disalahgunakan untuk mengalap berkah. Bersama saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Sebuah makam ternyata bisa menjadi legenda. Itulah yang kami temukan di Rumpin, Bogor Selatan. Konon jasad seorang tokoh Sunda diyakini dimakamkan di tempat ini. Saya penasaran, siapa sebenarnya yang dimakamkan di tempat ini? Kamu tahu Ki Buyut Soraya itu siapa sih? Saya juga memang kalau memang masalah Ki Buyut Soraya itu memang kata orang tua dulu, memang sejarah orang tua saya juga memang saya tanyakan. Setelah itu nggak ada yang tahu siapa itu dulu namanya yang aslinya gitu maksudnya. Gitu. Tapi kenapa makamnya bisa terletak di desa ini? Tunggal Lakon itu setelah tinggal sama istri sama anaknya, ya sakit lama kelamaan dia sakit. Ya, setelah sakit itu kan dia mungkin ya situlah pupusnya dia. Pak Edi pernah melihat perwujudan dari Ki Buyut Soraya? Pernah. Seperti apa sih? Seperti orangnya tinggi, berjenggot, dan dia pakai ini ikat udang-udang seperti itulah, alim ulama. Itu ketemu Pak Edi itu dalam mimpi atau langsung bertatap muka langsung? Ya saya lagi duduk aja gitu. Tiba-tiba dia datang. Iya. Apa pernah bertemu sama Dewi Rati? Pernah, cuman dia nunjukin itu permata cincin ini. Ternyata nama Ki Buyut Soraya yang membuat makam Rumpin menjadi legenda. Dalam pengembaraan kali ini, saya ditemani Ustadz Hakim Bawazir. Dia akan membantu saya berinteraksi dengan penghuni makam. Kami mencoba melakukan deteksi di areal makam. Saya akan mencoba mendeteksi keberadaan makhluk gaib yang berada di sini dengan ini, Elrod. Jadi ada seekor harimau. Yang saya lihat sih masih yang putih itu. Masih yang loreng ya? itu masih selalu menghindar dia. Ternyata tempat ini memang menyimpan energi besar. Ustadz Hakim akan mencoba berkomunikasi dengan penghuni makam. Belum sempat kami melakukan komunikasi, Mas Pani, seorang anggota tim kami seperti menerima pesan dari penghuni makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini mustika yang Mas Tami temukan. Dia berbentuk seperti batu cincin, berwarna coklat, dan di tengah-tengahnya ada sedikit loreng-loreng berwarna putih. Bisa Anda lihat. Apakah ini tanda penghuni makam bisa menerima kami? Ternyata kamera yang kami tinggal diganggu para penghuni makam. Tiba-tiba kamera mati dalam 10 menit. Kami mencoba menangkap lagi aktivitas di sekitar makam. Kali ini kami meninggalkan Mas Wahyu seorang diri di tengah makam. Apa reaksi penghuni makam atas kedatangan kami? Apa mereka bisa menerima kami? Dua Dunia segera kembali.
Lihat sini. Berani mas saya. Oke. Kita tunggu di sana ya. Saat ini kami semua sudah sampai di rumah warga ya untuk beristirahat karena selesai liputan. Tapi tiba-tiba Mas Dian, salah satu santri Mas Hakim, itu mengalami pertempuran dengan makhluk yang berada di sana tadi ya. Ini dengan siapa? Tadi sebetulnya apa yang terjadi sih? Seperti ada pertempuran ya? Gangguan ternyata tidak berhenti. Mbak Ida, saudara Ustadz Hakim yang ikut rombongan kami, juga kemasukan makhluk halus. Allah Akbar. Mbak Ida. Allah Akbar. Allah. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaika min kulli dhanbin wa min jami'i syururi. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaika min kulli dhanbin wa min A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini siapa ini? Siapa ini? Mau apa? Kenapa ada di sini? Ayo keluar, dengan izin Allah keluar. Tidak boleh kemana? Kenapa ya? Alasannya kenapa kita nggak boleh ke sana? Ini siapa ini emang? Coba buka mata. Lihat mata saya. Emang kenapa nggak boleh ke sana? Kenapa? Kenapa nggak boleh ke sana? Di sana itu bumi Allah. Siapapun boleh, berhak ke sana. Siapa yang melarang? Ya kalau tidak ada yang bisa dicari, kenapa ngelarang kami untuk ke sana? Kami tidak berniat mengganggu, hanya ingin mencoba mengungkap sejarah di makam tersebut. Apa salah? Itu sejarah udah lama. Iya. Iya. Lihat sini. Nih. Berani mas saya. Berani. Anda ini setan, kafir, bukan muslim.
Ya, ngaku sebagai kafir. Antek iblis. Musuh Allah. Berani kamu ngomong? Hah? Terus kamu ke sana. Apa urusannya? Siapa yang bisa melarang kami ke sana? Kamu ini muslim apa kafir? Kalian semua Jelas muslim. Kami melaksanakan sholat. Kami percaya dengan Allah. Di sana itu siapa yang ribut? Ngeliat nggak kalau waktu kami ke sana? Apa kami membuat keributan di sana? Yang ribut itu siapa? Syaitan, pembohong. Beraninya hanya menggoda. Kenapa melalui tubuh ini? Kalau kamu memang berani, keluar hadapi saya. Mau? Kita datang dengan damai untuk mengungkap sejarah di sana. Kenapa merasa terganggu? Kamu itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Kami pun demikian. Dan kami tidak ada maksud untuk mengganggu. Keluar sekarang. Atau ingin dibacakan ayat Allah? Oke, kita tunggu di sana ya. Keluar. Astagfirullahaladzim. Bangun. Kami masih penasaran dengan sosok Ki Buyut Soraya dan Dewi Rati. Apakah kami bisa menyibak sosoknya? Dua Dunia akan kembali. Dengan siapa saya bicara? Ustadz Hakim ternyata tak gentar ditantang makhluk yang merasuk ke ragam Mbak Ida. Kami pun tetap meneruskan misi kami, mengungkap sosok Ki Buyut Soraya dan istrinya Dewi Rati. Kami mencoba melakukan mediasi untuk mengetahui apa sebenarnya mau para penghuni makam. Benarkah mereka tidak menerima kedatangan kami? Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Allahu Akbar. Kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya mencoba mengungkap sejarah dari makam Ki Buyut Soraya. Bisa Anda ceritakan? Cabut. Keluarin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ustaz? Kenapa makhluknya keluar lagi? Alasannya apa? Alasannya mungkin sama dengan yang pernah masuk yang tadi itu. Jadi kehadiran kita memang tidak diizinkan oleh makhluk-makhluk sekitar sini. Nah, tadi yang masuk siapa Ustaz? Macan ya, penjaga makam ini ya. Perburuan kami mengungkap jati diri penghuni makam tiba-tiba menemukan rencana lain. Ya, kali ini Ustaz Hakim akan mencoba mendeteksi keberadaan benda pusaka yang berada di sini. Allah Akbar. Allah Akbar.
Bismillah. Saya bantu cari ya. Sesuatu yang terbungkus kain putih tiba-tiba berada di bawah pohon. Mas, ini udah aman untuk saya pegang? Ya. Ya. Ini adalah benda yang tadi terjatuh saat Ustadz Hakim mencoba menarik benda pusaka yang terdapat di sini ya. Boleh dibuka, Ustadz? Ya Ustadz, bagaimana caranya kita menyikapi apabila kita menemukan benda-benda pusaka? Sebenarnya yang disebut benda pusaka secara dasar adalah benda yang memiliki energi atau kekuatan tertentu ya. Dari Islam sendiri dalam mensikapi sebuah pusaka hanya sekedar pusaka. Jadi keris ini hanya sebagai pajangan, bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tadi saat Ustadz Hakim lagi menjelaskan tentang benda pusaka, tiba-tiba ada yang terjatuh lagi dari atas pohon. Oh, ternyata ada batu. Sepertinya batu mata kucing ini sebuah pemberian istimewa. Kami tidak bermaksud menarik benda ini, namun batu tersebut datang sendiri. Tiba-tiba, Mbak Ida kembali dirasuki makhluk lain. Ada apa lagi ini? Ya, tiba-tiba Mbak Ida kehilangan kendali dan dia terakhir melakukan interaksi dengan makhluk yang berada di sini. Kita belum tahu hasilnya apa, nanti kita tanya ya. Mbak Ida, kenapa Mbak Ida tahu-tahu kehilangan kendali? Apa ada yang mengajak Mbak Ida untuk bertarung? Ya, nggak apa-apa, dia cuma mau bilang, udah selesai semua, udah dibuka jalan. Oh gitu, dan kita harus segera pergi dari sini. Ya, Mbak Ida berkomunikasi sama siapa? Sama yang punya Siapa? Kisoranya. Dia juga berterima kasih kepada Pak Ustadz. Kenapa? Ya udah cari jalan yang baik lah masuk ke sini. Nggak macam-macam. Oke. Kenapa Mbak Ida kenapa menangis? Seperti menahan kesedihan ya? Ya, awalnya dia nggak mau. Kenapa? Dia nggak mau terungkap soalnya. Oh gitu, sejarahnya tidak mau terlalu diungkap ya? Itu sudah masa lalunya. Ya, Ustadz, gimana Ustadz pendapat Ustadz tentang Mbak Ida tadi sempat berkomunikasi ya dengan Ki Buyut Suraya? Penjaga dari makam ini, dari lingkungan sini memang ya mereka banyak menyampaikan satu pesan dalam dialog ke Mbak Ida, yang pada intinya mereka juga yang di sini tidak menghendaki adanya segala bentuk kemusyrikan ini. Jadi kalau memang makam ini sebagai tempat yang pernah disemayamkan seorang manusia, dia dianggaplah sebagai itu. Ketika kita berziarah, kita mendoakan tanpa ada embel-embel minta sesuatu kepada selain Allah. Begitulah seharusnya kita dalam mensikapi sebuah makam gitu. Jangan sampai berlebihan. Keyakinan kita nggak boleh melebihi daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kami harus mengembalikan keris pusaka tadi. Kami tidak berani membawa paksa keris untuk menghormati leluhur makam. Kami pun meninggalkan makam dan meninggalkan sejarah dan sosok Ki Buyut Suraya dan Dewi Rati. Sehebat apapun orang yang dimakamkan, kita harus memperlakukannya sesuai dengan syariah agar kita terhindar dari jurang kemusyrikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia. Sampai jumpa minggu depan. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا